untuk memenuhi kegiatan PMM kita. Yang saya pilih di PMM itu adalah presentasi visi misi. Ya, oleh karena itu di hadapan Bapak Ibu semua, ya, saya memberikan atau mempresentasikan visi dan misi yang sudah kita jalani, baik itu dari tahun 2023 sampai dengan 2024 yang mengalami perubahan. Baik, Bapak Ibu semua, yang pertama-tama kita memahami dulu tentang kata visi dan misi. Visi dan misi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi itu adalah arah, tujuan. Arah tujuan. Sedangkan misi itu adalah proses atau langkah. Proses atau langkah yang perlu dikerjakan untuk menuju ke tujuan. Itu misi. Berdasarkan sifatnya, secara umum, berdasarkan sifatnya, visi itu sifatnya jangka panjang, sedangkan misi itu sifatnya jangka pendek. Sifatnya jangka pendek. Baik, Bapak Ibu semua, berhubungan dengan visi dan misi itu, maka SMA Negeri 3 Kupang Timur di tahun 2023 visinya adalah Sekolah Bangkit SDM Unggul di tahun 2023. Kemudian di tahun 2024 dia mengalami perubahan, yaitu tetap Sekolah Bangkit SDM Unggul. Jadi tetap, ya. Perubahannya di mana? Perubahannya di waktu. Tahun 2023-2024. Konteksnya tetap sama. Kemudian di misi, di perubahan misi tahun 2023 di poin pertama dikatakan bahwa meningkatkan prestasi belajar dengan standar ketuntasan minimal 75. Itu di tahun 2023. Sedangkan di tahun 2024 meningkatkan prestasi belajar dengan standar ketuntasan minimal 80. Perubahannya di sini. Yang kedua, meningkatkan daya saing di bidang iptek dan seni. Lalu sampai dengan yang ke-8 itu sama, ya, di tahun 2023 dan juga di 2024. Lalu yang berikut tentang tujuan. Untuk tujuan di tahun 2023 dan 2024 itu tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan. Yaitu yang pertama, terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Lalu yang berikut, peserta didik memiliki disiplin tinggi dalam belajar dan taat beribadah. Yang berikut, meningkatkan profesionalisme guru dalam menjalankan tugas. Jadi untuk tujuan ini baik untuk siswa, untuk guru masing-masing, tinggal saja kita mencermati ini, mana yang menjadi tugas kita sebagai guru, mana yang menjadi tugas sebagai seorang pendidik. Yang berikut tentang moto sekolah. Moto sekolah di tahun 2023 itu memang belum ada, belum ada. Sehingga di tahun 2024 itu kita mengambil motonya adalah cerdas, berkarakter, dan berbudaya. Cerdas, berkarakter, dan berbudaya.
Teman-teman sekalian yang saya hormati, dengan adanya visi, misi, dan moto ini, maka mari kita bergerak. Mari kita bergerak untuk menuju kepada arah yang kita tuju, yang disebut visi tadi, dengan melakukan proses, yaitu di dalam misi. Jadi proses tadi itu ada prosesnya bagi siswa, ada juga prosesnya bagi guru. Semua tujuannya sama, menuju visi. Sehingga tujuan yang kita jalani selama mencapai, baik itu mencapai visi, maka prosesnya kita harus lakukan dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita harapkan, apa yang kita gambarkan ke depannya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, ini saja beberapa hal tentang visi dan misi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru. Saya membuka kesempatan kita berdiskusi. Tidak usah terlalu banyak, satu orang saja cukup. Satu orang, silakan. Ya. Pak Im dulu ya. Pak Im. Satu cukup ya. Satu cukup. Bapak Simon, kita satu cukup. Ya. Silakan Pak Im. Baik, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita. Berdasarkan paparan visi misi dan juga yang sudah kita ketahui bersama Bapak, bahwa di mana berdasarkan tujuan dan arah dalam misi kita itu adalah salah satunya meningkatkan prestasi belajar siswa. Tetapi pada kenyataannya pembelajaran siswa berdasarkan karakter yang menjadi tuntutan kurikulum kita saat ini, sepertinya kita belum mengalami perubahan dari masa ke masa tentang karakter yang ada. Nah, dengan karakter ini dapat membendung misi yang kita sudah cantumkan sebagai salah satu dasar atau acuan untuk kita jejaki. Nah, kira-kira dengan lambatnya respon atau belum efektifnya anak-anak di dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik ini, kira-kira kiat-kiat apa yang akan kita rubah untuk kedepannya itu lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kim. Pertanyaannya sangat bagus. Pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana? Karena dalam kenyataannya bahwa siswa kita ini belum mengalami perubahan sesuai dengan harapan kita. Ingat tadi dari awal saya sudah katakan bahwa untuk mencapai tujuan kita harus ada proses. Kalau kita bisa lihat bersama, ada sekitar di misi itu ada sekitar berapa? 8 ya? Ada 8 proses yang kita perlu jalani. Yang menjadi perenungan kita adalah apakah ke-8 proses ini kita sudah jalani dengan baik atau tidak. 8 proses. Kita bukan hanya membaca saja, tetapi sedang membaca proses-proses ini, kita merenungkan apakah ini saya sudah lakukan atau belum untuk merubah siswa yang namanya ini menjadi baik. Karena dalam kenyataan setiap hari kita melihat siswa itu kok begini. Nah, maka kita lihat dari poin ke poin. Pertama itu paling tidak tujuannya pasti takwa. Itu yang kita perlu tekankan. Kalau itu kita istilahnya hanya lewat saja, maka semua usaha yang yang lain itu tidak akan berhasil. Karena itulah kenapa dia harus ditempatkan di pertama.
Jadi poin pertama, kalau kita sudah melaksanakan itu, maka kita turun lagi ke poin kedua. Apakah saya sudah lakukan dengan baik? Poin ketiga, poin keempat, dan seterusnya. Saya berpikir teman-teman semua, saya juga sama. Saya belum sampai ke 8 poin itu. Ya, belum sampai ke 8 poin. Kalau kita sudah sampai ke 8 poin ini, maka visi kita pasti akan kita capai. Yang paling penting tadi, poin pertama, itu harus kita setiap hari bergaul dengan Tuhan, ya, menyampaikan, Bapak kenapa ini anakku. Setiap kali kita omong tidak ada perubahan. Coba kita bawa itu ke Saulus yang dulu dirubah menjadi Paulus. Itu pegangan kita hanya itu saja. Kita semua orang beriman, memang segala usaha kita sudah lakukan. Tapi yang namanya perubahan ini harus pelan-pelan. Mungkin anak tahun ini sudah tamat, kita masih lihat dia, tamat ini dia hanya bawa ini saja, bersyukur. Tapi tahun berikutnya kita mulai rubah. Kita lihat ada anak yang mungkin sifatnya sudah agak melenceng dari itu, kita mulai tangani awal. Daripada kita lepas-lepas sampai di kelas 3 kita pusing. Tetapi dari awal memang kita tangani pelan-pelan. Teman-teman guru kita saling diskusi bagaimana anak ini punya sifat. Bapak itu lihat benar. Sehingga kita saling menginformasikan. Apalagi di guru-guru BK ini, kita saling informasikan. Guru BK harusnya lebih dekat untuk bisa melihat anak itu. Lalu coba tanya ke guru-guru, anak ini kalau Bapak Ibu masuk itu dia bagaimana? Cara menerima pelajarannya bagaimana? Ini adalah proses untuk mencapai visi. Jadi ini adalah hal-hal yang memang perlu kita jalani. Memang belum sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita masih ada di dunia ini, tidak ada yang sempurna. Dan paling tidak kita berusaha. Sampai kalau dia sudah tamat kelas 3 itu kita sudah berhasil. Walaupun harapan kita bahwa dia harus berubah seperti ini, tetapi orang bilang apa? Belum kesampaian. Jadi belum kesampaian, tapi kita sudah berusaha sampai dia tamat. Itu suatu perjuangan kita yang luar biasa. Dan teman-teman jangan dianggap bahwa kok saya ini tidak berhasil, karena ini tetap begini. Tidak usah berpikir sampai di situ, karena itu bukan kita punya target terakhir bahwa semua anak itu masuk surga. Tidak mungkin. Tapi kita hanya menghantar dia tamat di kelas 3. Dia sudah keluar, kita sudah lega. Aduh, terima kasih. Walaupun anak ini setiap hari saya lihat begini, tapi dia bisa sampai di finish. Dibandingkan dengan anak yang kelihatannya baik-baik, tetapi dalam perjalanan dia tidak sampai di finish. Itu kita lebih, orang bilang lebih kecewa itu. Lebih kecewa di situ. Jadi mari kita tetap berusaha dengan misi kita ini. Kita coba godok misi ini satu persatu. Saya juga belum semua menerapkan semua ini. Saya belum, baru 1-2. Karena memang kita mau rubah orang ini tidak. Kalau dulu Yesus panggil Saulus itu kan hanya 1 kali saja. Kenapa engkau mengejar saya? Habis Saulus jatuh, bangun tinggi, dia langsung mengakui. Kita ini manusia, jadi memang pelan-pelan. Ya, mungkin ini saja Pak. Siap Bapak, terima kasih. Ya. Oke, mari kita tepuk tangan semua. Oke, terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua. Saya mohon maaf sekali lagi apabila apa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Salam. Shalom. Salve. Assalamualaikum.